Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umurin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen akuntansi sistem yaitu Pak Bung Fisher SMC dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih Sawaki dengan nomor induk 2018-320137. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi dan laporan keuangan asuransi syariah. Jadi, sebelum kita masuk ke materi pelaporan asuransi syariah, ada baiknya kita lebih tahu apa itu pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi yang bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana pesertanya. Jadi selanjutnya itu ada prinsip dalam asuransi syariah. Apa sih prinsip dalam asuransi syariah? Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong atau ta'awuni dan saling menanggung atau takafuli antar sesama peserta asuransi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabaruk dan akad tijari. Akad tabaruk digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah. Selanjutnya itu pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi dan investasi. Apa sih pengertian kontribusi itu? Kontribusi adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan hujrah. Selanjutnya itu ada penyisian teknis atau technical provision. Penyisian teknis untuk asuransi syariah terdiri dari 3 macam. Yang pertama, penyisian kontribusi. Yang kedua ada klaim yang masih dalam proses. Yang ketiga ada klaim yang terjadi tapi belum dilaporkan. Apa sih penyisian kontribusi? Penyisian kontribusi yaitu jumlah untuk memenuhi klaim yang terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau periode mendatang. Sedangkan klaim yang masih dalam proses yaitu jumlah penyisian atas ekspektasi klaim yang akan dibayar pada periode mendatang yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisian tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi. Sedangkan klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan yaitu jumlah penyisian atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisian tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi. Selanjutnya ada cadangan dana terbaru. Cadangan dana baru digunakan untuk menyediakan cadangan defisit yang akan terjadi di periode yang mendatang dan tujuan mitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi. Cadangan dana terbaru diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah dianggap mencerminkan kehati-hatian agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus underwriting dana terbaru. Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana terbaru yang diperlukan sebagai penyesuaian atas surplus underwriting dana terbaru. Ya, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.